Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah cerita praktik baik dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi hasil dan dampak terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, lokasi dari praktik baik ini bertempat di SD Negeri 04 Tawangmangu. Lingkup pendidikan siswa sekolah dasar kelas 1. Praktik baik ini melewati 2 siklus. Siklus pertama telah dilaksanakan pada bulan Agustus dan siklus kedua pada bulan September 2022. Tujuan dari praktik baik ini adalah untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa untuk melatih keterampilan ABA 21 melalui pembelajaran berbasis proyek pada siswa kelas 1 SD Negeri 04 Tawangmangu tahun pelajaran 2022-2023. Baiklah, Bapak Ibu guru, kita akan mulai dari analisis STAR yang pertama, yaitu poin 1, situasi. Bapak Ibu guru hebat, keterampilan abad 21 mencakup yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaborasi dan komunikasi efektif. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai melalui profil pelajar Pancasila dengan karakteristik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif, seperti yang tercantum di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dipercaya akan dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan zaman yang sesuai dengan keadaan di mana para siswa pada saat ini dilahirkan. Baiklah, Bapak Ibu guru, kondisi yang melatar belakangi praktik baik saya ini adalah masih rendahnya kemampuan literasi dasar siswa terutama dalam membaca dan juga belum terlatihnya kemampuan komunikasi para siswa untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis melalui kalimat sederhana yang baik. Oleh karena itu, melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan literasi, diharapkan akan dapat membantu para siswa untuk melatih keterampilan berkomunikasi, menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan teman menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, yang selanjutnya dalam praktik berikutnya para siswa akan dapat pula mengomunikasikan ide dan gagasannya dalam suatu tulisan maupun presentasi secara lisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Bapak Ibu guru hebat, setelah dilakukan observasi dan diagnosis atas kemampuan literasi dasar siswa, didapatkan bahwa dari 15 siswa di kelas saya, 33,3% berada dalam kategori baik, yaitu mereka telah menguasai alfabet, suku kata, kata, dan kalimat sederhana. Kemudian 40% siswa itu dalam kategori cukup atau baik, yaitu mereka sudah menguasai alfabet, suku kata, namun dalam membaca kata dan kalimat sederhana masih memerlukan pembimbingan lebih lanjut. Kemudian ada 20% siswa berada dalam kategori kurang, yaitu mereka menguasai beberapa alfabet,
kemudian beberapa suku kata, dan dapat membaca beberapa kata dan kalimat sederhana. Kemudian ada sejumlah 6,67% siswa atau satu anak merupakan anak berkebutuhan khusus gangguan komunikasi. Diharapkan melalui pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan literasi, para siswa akan dapat belajar secara berkelompok karena pada dasarnya anak-anak itu bersifat aktif. Sehingga dalam pembelajaran mereka perlu melakukan suatu proyek yang nyata, yang kontekstual, yang bermakna bagi mereka supaya mereka dapat memahami materi dengan lebih baik sekaligus dapat melatih keterampilan, pengetahuan, dan sekaligus afektif dari anak-anak tersebut. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan literasi. Pembelajaran literasi melalui kegiatan proyek dapat melatih anak-anak untuk berkomunikasi secara efektif dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah bersama teman maupun dengan guru. Selain itu, pada presentasi hasil produk, siswa diberikan tugas untuk menulis bahan presentasinya dengan gambar maupun tulisan sehingga diharapkan siswa akan dapat belajar menulis dan membaca dalam suasana belajar yang menyenangkan, inovatif, dan tanpa tekanan. Praktik baik ini mendukung siswa untuk berkolaborasi dan menyelesaikan masalah melalui berpikir kritis tentang proses yang mereka alami saat mengerjakan proyek. Selanjutnya, siswa didukung untuk dapat mengomunikasikan pemahamannya melalui indikator yang pertama, dapat menulis kata atau kalimat sederhana dalam menyampaikan gagasan. Kedua, dapat menjawab pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang baik. Ketiga, dapat berdiskusi dengan teman atau guru melalui proses atau masalah yang dialami saat mengerjakan proyek dengan menggunakan bahasa Indonesia dibantu dengan bahasa daerah. Dan yang keempat, diharapkan indikatornya adalah meningkatnya kemampuan membaca siswa. Dalam praktik ini, tanggung jawab penulis adalah sebagai peneliti dan pendidik di SD Negeri 04 Tawangmangu. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita akan melanjutkan dengan poin kedua yaitu tantangan. Tantangan untuk mencapai tujuan ini yang pertama adalah persiapan perangkat pembelajaran yang dapat melatih keterampilan abad 21. Kemudian yang kedua, kemampuan guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah tantangan untuk dapat menerapkan penggunaan teknologi, pedagogi, dan content knowledge dalam merancang pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik, menantang, bermakna, serta berdampak atau bermanfaat. Dalam praktik baik ini, penulis melibatkan rekan sejawat, kemudian juga kepala sekolah. Bapak Ibu guru hebat, lalu bagaimana aksi untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, saya telah menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui proyek dengan strategi memodifikasi perangkat ajar disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah dan kontekstual dengan kondisi geografis dan ancaman lingkungan di sekitar sekolah. Sebab proyek yang dilaksanakan dari sekolah saya untuk jenjang kelas 1 adalah bermain dan belajar bersama alam. Kemudian yang kedua, menyediakan kegiatan yang dapat melibatkan seluruh siswa dengan kemampuan, bakat, dan minat yang beragam, menggunakan strategi memetakan kemampuan siswa, sehingga guru dapat mengantisipasi siswa pembelajar lambat agar mereka tidak merasa tertinggal dan memastikan seluruh siswa memiliki kontribusi bagi kelompoknya. Untuk strategi ini, guru menyediakan kegiatan yang beragam dan pemberian tugas sehingga siswa dapat memilih kegiatannya
atau melakukan kegiatan belajar mandiri di luar kelompok belajarnya setelah mereka berkontribusi bagi kelompoknya. Kemudian yang ketiga, guru memanfaatkan analisis technological, pedagogical, dan content knowledge untuk merancang media pembelajaran dan alat bantu pembelajaran sehingga dapat membuat pembelajaran bermakna dan kontekstual. Berikutnya, untuk menjawab pertanyaan refleksi hasil dan dampak dari aksi langkah yang telah dilakukan, membantu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan tujuan untuk melatih keterampilan abad 21 pada siswa. Kemudian, guru memberikan penugasan yang sesuai kepada siswa dan melibatkan siswa untuk dapat mendesain proyek yang ingin dilakukannya, kemudian menstimulasi siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi menyelesaikan masalah, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan hasil belajarnya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa terjadi peningkatan minat belajar siswa yang ditandai dengan peran siswa atau keterlibatan dalam kegiatan belajar yang terus meningkat dari prasiklus menuju ke siklus 1 dan siklus 2. Kemudian hasil belajar siswa dalam literasi juga meningkat, ditandai dengan pencapaian tugas kelompok maupun tugas individu dalam kegiatan pembelajaran. Pada siklus 1 dan siklus 2 ditemukan bahwa tugas kelompok itu terselesaikan 100% dan hasil belajar individu dalam literasi dasar membaca juga meningkat dari prasiklus. Strategi yang dilakukan ini masih baru sehingga belum umum dilakukan terutama pada kelas rendah sekolah dasar. Namun respon orang lain terutama teman sejawat positif sebab semuanya satu visi dan satu misi yaitu untuk mendukung dilaksanakannya strategi yang dapat membantu siswa belajar secara efektif melatih keterampilan abad 21 sejak dini. Yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi ini adalah peningkatan kompetensi dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif yang dapat melatih berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif, serta berkomunikasi efektif yang harus terus ditingkatkan melalui KKG, MGMP, maupun workshop dan pelatihan yang berdampak. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah bahwa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak pada masa ini tidak sama dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi sebelumnya. Oleh karena itu, untuk terus menjadi guru yang relevan, guru harus terus belajar dan terus mengembangkan model pembelajaran yang inovatif yang dapat mendukung siswa untuk menguasai keterampilan abad 21 dan selanjutnya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dapat menjawab tantangan zaman. Kemudian, pembelajaran dari keseluruhan kegiatan praktik baik ini adalah perlu disadarinya bahwa pembelajaran literasi hendaknya tidak dibatasi hanya pada kegiatan membaca saja, melainkan juga harus dapat melatih kemampuan anak untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaborasi dan berkomunikasi. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat melatih keterampilan abad 21 tersebut dan meningkatkan kemampuan literasi dasarnya melalui kegiatan pembelajaran kooperatif, kolaboratif, sehingga meminimalisir ketegangan dan siswa dapat berlatih dengan tenang tanpa takut membuat kesalahan. Demikian Bapak Ibu guru hebat, refleksi dari praktik baik pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan literasi. Semoga dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa Bapak Ibu guru hebat dalam kesempatan belajar yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.